Di sini kami ingin mempresentasikan hasil tugas kami, dan di sini kami akan membahas materi tentang catatan kaki, bibliografi, dan daftar pustaka. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu 1. Catatan kaki. Dibagi menjadi 4. Pengertian catatan kaki, fungsi catatan kaki, jenis dan contoh catatan kaki, cara penulisan catatan kaki. Yang pertama, pengertian catatan kaki. Catatan kaki adalah keterangan yang ditambahkan di bagian bawah halaman. Catatan kaki biasanya dicetak dengan huruf yang lebih kecil daripada huruf di teks guna menambahkan rujukan uraian di dalam naskah pokok. Catatan kaki ini menjelaskan sumber asalnya sebuah kutipan, baik kutipan langsung atau tidak langsung. Selain menjelaskan asal kutipan, catatan kaki juga sering digunakan untuk menjelaskan teks atau istilah khusus yang perlu penjelasan lebih panjang. Dan yang kedua, fungsi catatan kaki dibagi menjadi 4, antara lain 1. Menjelaskan referensi yang dipergunakan bagi pernyataan dalam teks catatan kaki, sumber atau reference footnote. Yang kedua, menjelaskan komentar penulis terhadap pernyataan dalam teks yang dipandang penting tetapi tak dapat dinyatakan bersama teks karena dapat mengganggu alur tulisan. Dan yang ketiga, sebagai keterangan mengenai suatu hal yang dikemukakan dalam karangan ilmiah di halaman tersebut. Hakikat 3 DKK 2007, Membina Kompetensi Berbahasa dan Bersastra Indonesia, Jilid 2A, Jakarta Grafindo. Dan yang keempat, menunjukkan sumber lain, ya ini yang membicarakan hal sama dan jenis catatan kaki ini biasanya menggunakan kata-kata lihat, bandingkan, dan uraian lebih lanjut dapat dilihat dalam dan sebagainya. Dan yang ketiga, jenis dan contoh catatan kaki, yaitu ada IBID. IBID singkatan dari Ibidium yang berarti sama dengan di atas, dan op.cheat. Op.cheat singkatan dari Opera Cintati yang artinya dalam karya ini telah dikutip, dan lot.cheat. Dan yang keempat, cara penulisan catatan kaki. Ketentuan penulisan catatan kaki atau footnote, yaitu nomor penanda catatan kaki agak diangkat sedikit ke atas, mirip penulisan kuadrat tetapi tidak sampai 1 spasi. Ukuran penandanya juga lebih sedikit kecil, contohnya seperti ini. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi yang kedua tentang bibliografi. Bibliografi ada 4 bagian, yaitu pengertian, fungsi, jenis, dan teknik penulisan bibliografi. Pengertian bibliografi. Kata bibliografi berasal dari bahasa Yunani bibliografia yang berarti penulisan buku, atau bisa juga sebagai kegiatan teknis membuat deskripsi untuk suatu cantuman tertulis atau pustaka yang telah diterbitkan, yang tersusun secara sistematik berupa daftar menurut aturan yang dikehendaki. Yang kedua, ada fungsi bibliografi. Fungsi dari bibliografi adalah mencatat buku atau bahan pustaka yang ada, mempromosikan pendayagunaan buku dan bahan pustaka lainnya. Salah satu alat untuk mengembangkan ilmu karena bibliografi merupakan akumulasi pengetahuan, bahan rujukan terhadap koleksi perpustakaan, daftar koleksi yang memiliki perpustakaan, daftar informasi bahan pustaka mengenai suatu bidang kajian tertentu, dan sebagainya. Yang ketiga, ada jenis bibliografi. Ada 3 jenis bibliografi. Yang pertama adalah sistematis atau enomat. Yang kedua ada bibliografi analitis dan kritis. Yang ketiga ada bibliografi historis. Yang keempat ada teknik penulisan bibliografi. Yang ketiga ada daftar pustaka. Saya akan menjelaskan pengertian daftar pustaka, fungsi dari daftar pustaka, jenis daftar pustaka, serta teknik penulisan daftar pustaka. Pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka atau sumber pustaka merupakan salah satu bagian penting dalam menyusun sebuah tulisan dan biasanya digunakan oleh orang-orang yang sedang melakukan penelitian atau seseorang yang mencari ilmu untuk mendukung bahan belajarnya. Fungsi daftar pustaka. Yang pertama, untuk memberitahu kepada pembaca bahwa apa yang telah ditulis bukan hanya didapat dari pembikinan sendiri, namun juga mengambil
pemikiran orang lain. Selanjutnya, jenis daftar pustaka. Yang pertama, ada kelompok textbook. Yang kedua, ada kelompok jurnal. Yang ketiga, ada kelompok disertasi atau tesis. Yang keempat, ada kelompok makalah atau informasi dari internet. Lalu, yang terakhir ada teknik penulisan daftar pustaka. Cara penulisan daftar pustaka yaitu yang pertama, tulis nama pengarang, di mana nama pengarang bagian belakang ditulis terlebih dahulu, baru nama depan. Yang kedua, tulislah tahun terbit buku setelah tahun terbit diberi titik. Tulislah judul buku dengan diberi atau catatan miring. Setelah judul diberi, tulislah kota terbit dan nama penerbitnya. Di antara kedua bagian itu diberi tanda titik.